Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Pancoran, tepatnya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana situasi lalu lintas yang dimana mulai masuknya jam pulang perkantoran ini merupakan gambaran atau situasi arus lalu lintas kendaraan di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pancoran maupun menuju ke arah Kuningan. Cukup ramai namun tak terbilang lancar. Terdapat beberapa titik perlambatan kecepatan, yaitu sebelum putaran balik menuju ke stasiun Cawang, dan juga terdapat titik perlambatan kecepatan untuk kendaraan, adanya pertemuan arus kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran dan juga yang berasal dari arah Halim yang akan menuju ke arah Pancoran, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk lalu lintas arah sebaliknya di jalur arteri, menurut pantauan tim kami di lapangan, mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jalur arterinya dari arah Pancoran atau dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang cukup ramai. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sementara untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan cukup ramai lancar pada sore hari ini. Bagi Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selain itu juga penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga malam hari nanti juga mulai diterapkan di sepanjang jalan ini, di mana pada sore hingga malam nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintasi, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan juga menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya, pada malam hari nanti juga akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada Anda para pengendara sepeda motor agar selalu menyiapkan jas hujannya, namun tetap pastikan keselamatan dengan menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga tim kami di lapangan masih menemukan cukup banyak para pengendara yang berkendara sambil merokok. Terkait dari itu juga kami himbau kepada pengendara, seluruh pengendara dan juga seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu menghargai sesama para pengguna jalan dengan tidak merokok sambil berkendara, demi terciptanya juga keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, dalam syukuran peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri dan Korbrimob Polri paparkan sejumlah program dan capaian strategis yang mendukung program pemerintah, mulai dari penguatan kapasitas personel hingga ketahanan pangan nasional. Acara syukuran hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri berlangsung di Aula Satya Prabu, Mako Korps Brimob Polri Kelapa II, Depok, Jawa Barat, pada Jumat 14 November 2025. Dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri, personel TNI Polri, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Dankor Brimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat memaparkan dukungan terhadap program pemerintah oleh personel Brimob, seperti sektor ketahanan pangan dengan total 231 hektar lahan dengan produksi mencapai lebih dari 685 ton, serta 35 hektar lahan untuk hortikultura dan budidaya ikan di lahan seluas 1,9 hektar dengan hasil panen 1,7 ton.
Dua SPPG lain yang berada di Satbrimo Polda Sumut saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan selesai dalam waktu dekat. Sesuai dengan amanah dan perintah Bapak Kapolri, kami dengan berani menyampaikan tema Brimob presisi untuk masyarakat. Dan ini menjadi beban, bukan berarmatan beban, tapi menjadi tanggung jawab khususnya Korbrimob untuk melaksanakan amanah yang diperintahkan pada kita semua. Kemudian dalam mendukung program strategi nasional yang telah kita laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, yaitu kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri khusus untuk Korbrimob bahwa kita juga hadir dalam menjaga keamanan khususnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan total luas lahan yang ada di Korbrimob yaitu 231 hektar, Bapak izin. Kemudian total hasil panen 685,7 ton. Kemudian kita juga menanam sayur dan buah-buahan kurang lebih 35,6 hektar dengan hasil panen 10.086 kg. Kemudian untuk perikanan seluruh Korbrimob Polri yaitu 1,9 hektar dengan hasil panen alhamdulillah 1.731 kg. Ini akan kami tindak lanjuti terus, maka itu mohon izin kami sampaikan dan kami sampaikan pada seluruh anggota juga kebijakan pimpinan terdahulu yaitu Komjen Pol Dr. Andes Imam Widodo MH akan kita tindak lanjuti. Melalui peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Brimob Polri dan Korbrimob Polri menegaskan komitmen untuk terus menjaga loyalitas, disiplin, dan pengabdian tanpa henti. Brimob Polri bertekad menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga keamanan nasional secara humanis dan profesional. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi jajaran Korps Brimob atas upaya dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah. Apresiasi ini disampaikan dalam acara syukuran HUT ke-80 yang berlangsung di Gedung Satya Prabu, Mako Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat pada Jumat 14 November 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi jajaran Korps Brimob Polri atas berbagai capaian prestasi dan upaya dalam mendukung serta mensukseskan berbagai program prioritas pemerintah. Apresiasi ini disampaikan dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-80 di Gedung Satya Prabu Mako Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat pada Jumat 14 November 2025. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Brimob sehingga Brimob mampu memberikan berbagai macam capaian prestasi baik di dalam kegiatan pengamanan event-event nasional maupun event internasional. Tadi Pak Dankor sudah sampaikan banyak sekali kegiatan di mana Brimob selalu terlibat, baik mulai dari Nataru, Idul Fitri, kemerdekaan, dan juga pengamanan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Termasuk selamat juga, tadi sudah dilaporkan beberapa personil Brimob yang mampu mendapatkan prestasi di ajang-ajang internasional, dan saya ucapkan selamat untuk kalian semua. Demikian juga dengan berbagai macam prestasi, sehingga dari rekan-rekan Brimob ada yang mendapatkan KPLB, promosi pendidikan, baik dari Sespimti, Lemhanas, Sespimen, SIP, PAG, SPP. Dan ini adalah bentuk terima kasih kita, institusi Polri, kepada rekan-rekan semua. Kapolri juga turut menyoroti peran Brimob Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional hingga penyaluran beras SPHP untuk stabilisasi harga pangan.
serta pengembangan sentra pemenuhan gizi atau SPPG Polri dalam mendukung program makan bergizi nasional. Terkait dengan program dalam mendukung berbagai macam program pemerintah, terima kasih. Brimob juga telah berperan. Saat ini kita memiliki 692 SPPG dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan groundbreaking untuk mengarah ke 800 ya Pak Waka ya. Kemudian kita memiliki target 1 juta hektar lahan. Saat ini telah tertanam 566.000 dan beberapa waktu yang lalu 280.000 sekian yang kita tanam, dan mudah-mudahan kita bisa mengejar target terkait dengan penanaman 1 juta hektar lahan. Kalau lahannya kita sudah punya, tinggal menanamnya aja yang memang perlu kerja keras. Oleh karena itu saya terima kasih teman-teman Brimob telah bergabung baik dalam program SPPG, dalam program ketahanan pangan, termasuk juga penyaluran beras SPHP yang saat ini alhamdulillah banyak peran dari teman-teman. Acara syukuran diisi dengan penganugerahan warga kehormatan Brimob yang dinilai terlibat aktif dalam Korps Brimob Polri. Penghargaan diperoleh anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adi Suryadniana, serta Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Pol Agus Nugroho. Acara ditutup dengan ceramah dan doa oleh Ustadz Dasat Latif, serta pemotongan tumpeng secara simbolis yang dilakukan oleh Kapolri dan diserahkan kepada sejumlah personel Brimob Polri berprestasi. Dari Depok, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Sementara itu pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Endi Sutendi menghadiri sekaligus memimpin acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri di Makosat Brimob Polda Sulteng. Acara ini diisi beragam atraksi dan peresmian 3 fasilitas baru untuk menunjang operasional Sat Brimob. Berikut Bribka Musdalifah untuk Anda. Baik pemirsa Polri TV, saya Bribka Musdalifah melaporkan langsung dari Makosat Brimob Polda Sulawesi Tengah, tempat berlangsungnya syukuran ke-80 Korps Brimob Polri. Acara syukuran HUT ke-80 Korps Brimob Polri digelar di Makosat Brimob Polda Sulawesi Tengah dengan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Sulteng Nyonya Ida Endi Sutendi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda, para pejabat utama Polda, Forkopimda Sulawesi Tengah, FKUB dan pengurus Bayangkari. Rangkaian perayaan diawali atraksi bela diri Eskrima, Inkanas, dan PSHT yang dilanjutkan dengan kemampuan menembak presisi serta aksi terjun payung oleh 9 penerjun Korps Brimob Polri yang disambut antusias para tamu undangan. Dalam momentum ini Kapolda meresmikan 3 bangunan baru, yaitu KBRN Command Center Gegana, Komposit Gegana Morowali, dan Rumah Dinas Batalion C Pelopor. Fasilitas ini disebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan Sat Brimob dalam menghadapi tantangan tugas. Dalam sambutannya, Irjen Pol Endi Sutendi menyampaikan selamat HUT ke-80 kepada seluruh keluarga besar Brimob. Ia mengapresiasi dedikasi dan loyalitas personel yang dinilai berkontribusi besar menjaga kondisi keamanan Sulawesi Tengah tetap kondusif. Kapolda menegaskan HUT bertema Brimob Presisi untuk masyarakat ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi dan memperkuat kemampuan satuan dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Kurniawan Tandirongre menekankan momentum HUT ini adalah ajang memperkuat komitmen untuk mengabdi dan melayani masyarakat dengan lebih profesional dan humanis dalam menjalani tugas. Presisi untuk masyarakat di sini, di mana personil Brimob diharapkan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, melaksanakan tugas pokok dalam Harkamtipmas, kemudian penegakan hukum, serta turut mensukseskan asta cita daripada Bapak Presiden. Nah, salah satunya yang saat ini terus kita kerjakan, kita laksanakan itu berkaitan dengan membantu
masyarakat ataupun pemerintah dalam ketahanan pangan. Nah, saat ini Brimob sangat aktif di ketahanan pangan. Kita ada menanam jagung, kemudian selain jagung juga kita ada menanam cabai, tomat, serta kita juga ada peternakan ayam. Ini semua guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka memberikan kontribusi buat seluruh lapisan masyarakat, khususnya di bidang pangan. HUT Brimob kali ini diharapkan menjadi energi baru bagi jajaran Satbrimob Polda Sulawesi Tengah untuk meningkatkan profesionalitas, memperkuat sinergi TNI dan Pemda, serta mengutamakan pendekatan humanis dalam bertugas. Dari Mako Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, saya Bribka Musdalifah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.